Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Kumalasari. Di sini kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan mengenai pengendalian internal. Dan langsung saja kita membahas mengenai materi pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah suatu proses yang terdiri dari usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan di sini ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan, yang kedua yaitu memelihara aset, dan ketiga yaitu operasi atau pengendalian operasional, yang keempat yaitu kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu ada juga komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua yaitu penilaian risiko, yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian, dan yang keempat yaitu komunikasi dan informasi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inayatul Ami Audiaul Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik pengendalian internal. Apa aja sih karakteristik pengendalian internal? Yang pertama adalah tepat waktu. Artinya, pengendalian internal harus tepat waktu, di mana bila sewaktu-waktu terjadi masalah yang tidak diharapkan, maka pengendalian internal harus mengidentifikasi dan menindaklanjutinya secara tepat waktu. Yang kedua adalah ekonomis. Artinya, pengendalian harus memberikan keyakinan wajar yang diinginkan dengan biaya minimum dan risiko yang paling rendah. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Artinya, pengendalian harus membantu karyawan mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan. Yang keempat, penerapan. Artinya, pengendalian internal paling efektif diterapkan ketika sebelum bagian yang mahal dari suatu proyek dikerjakan, sebelum waktu perusahaan tidak bisa atau sulit untuk kembali, dan yang terakhir adalah saat satu tahap operasi telah berakhir dan dimulai tahap berikutnya. Yang keempat adalah fleksibilitas. Artinya apa? Keadaan sering berubah sehingga rencana dan prosedur pun mengikuti perubahan seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, pengendalian internal harus memberikan kontrol yang mengakomodasi perubahan tersebut untuk menghindari kebutuhan akan adanya perubahan. Yang kelima adalah menentukan penyebab. Pengendalian internal selain mengidentifikasi harus menemukan penyebabnya. Hal ini dilakukan agar segera dilakukan tindakan korektif. Yang ketujuh adalah kelayakan. Artinya, pengendalian paling efisien dan bermanfaat adalah kontrol berbasis pengecualian. Artinya, hanya merespon penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Yang terakhir adalah masalah-masalah dengan pengendalian. Artinya, pengendalian yang berlebih dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi, sehingga begitu pengendalian mencapai titik tertentu, maka efektivitasnya pun menurun. Dengan demikian, biaya yang harus ditanggung bisa jadi lebih besar daripada manfaat yang diinginkan. Selanjutnya akan membahas mengenai keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal. Apa aja sih keterbatasan bawaan pengendalian internal? Yang pertama adalah kesalahan dalam pertimbangan. Artinya, terkadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam menjalankan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. Yang kedua adalah gangguan. Gangguan dapat terjadi ketika salah satu personel memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, dan kelelahan. Selanjutnya ada kolusi. Artinya, individu yang bertindak bersama seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak terdeteksi dalam pengendalian internal. Yang keempat adalah pengabdian dalam manajemen. Artinya, manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas. Dan yang terakhir adalah biaya lawan manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diinginkan atau diperoleh, karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan.
Manajemen harus membuat biaya estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat dalam pengendalian internal. Kamila, di sini saya akan melanjutkan membaca pembahasan tentang contoh soal dan pembahasannya. Terkait contoh soal, kami mengambil mengenai Olympus. Produsen kamera asal Jepang mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Pengumuman ini merupakan buntut dari tuntunan mantan CEO Olympus, Michael Woodford, yang dipecat pada 14 Oktober silam. Woodford meminta perusahaan yang berumur 92 tahun ini menjelaskan transaksi mencurigakan sebesar 1,3 miliar US dollar atau sekitar 11 triliun. Presiden Direktur Olympus, Shuichi Takayama, menuding Tsuyoshi Kikukawa yang mundur dari jabatan Presiden dan Komisaris Olympus pada 26 Oktober lalu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sementara, Wakil Presiden Direktur Hisashi Mori dan Auditor Internal Hideo Yamada bertanggung jawab sebagai pihak yang menutup-nutupi. Keduanya menyatakan siap jika dituntut hukuman pidana. Pihak Olympus menemukan sejumlah dana mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Girus, pada tahun 2008 lalu senilai 2,2 miliar US dollar atau 18,7 triliun. Yang juga melibatkan biaya penasehat 687 juta US dollar atau setara dengan 5,83 triliun. Dan membayar kepada 3 perusahaan investasi lokal 773 juta US dollar atau 6,57 triliun. Dana-dana tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu tersebut. Hal itu terlihat sangat gamblang ketika dalam beberapa bulan kemudian pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal itu dihapus dari buku. Kasus ini dipastikan akan menyeret Olympus beserta para direksi dan akuntannya kena tuntunan pidana untuk pasal manipulasi laporan keuangan dari para pemegang sahamnya. Banyak analisis yang kini mempertanyakan masa depan perusahaan yang dibentuk pada tahun 1919 sebagai produsen Microsoft itu. Pengumuman yang mengejutkan ini juga membuat saham Olympus jatuh 29% ke posisi terendah dalam 16 tahun terakhir. Perusahaan ini sudah kehilangan 70% nilai pasarnya, setara 5,1 triliun. Sejak ditinggal Woodford yang terus mempertanyakan investasi bodong tersebut, Olympus mengaku menyelewengkan sejumlah dana akuisisi tersebut dengan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdeteksi. Praktik yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang setelah krisis ekonomi Jepang tahun 1990 lalu. Berikut adalah hasil analisis kasusnya atau hasil analisa kasusnya. Yang pertama, 1. Kekuatan pengendalian internal Olympus Corporation menunjukkan pengendalian internal yang sangat lemah. Bagaimana tidak, pelaku pelanggaran kode etik pada perusahaan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak internal perusahaan yang tidak melakukan fungsinya dengan baik. Yang kedua, Olympus bekerja sama dengan akuntan publik untuk memanipulasi laporan keuangannya dengan menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, audit internal harus meningkatkan mutu dari pengendalian internal, termasuk penegak hukum, dan perbaikan sistem pengawasan agar masyarakat percaya lagi terhadap kredibilitas Olympus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.